Baik, Ustaz Ismail. Ya, Eh, Memang benar ya, kalau kita lihat sekarang ini umat Islam ketika merespon apa yang terjadi di Afghanistan eh, relatif lebih hati-hati begitu ya. ya, Eh, karena kita sudah punya pengalaman lah ya ketika bagaimana revolusi Iran yang gegap gempita tapi berakhir seperti apa gitu ya. ya, Bagaimana juga dengan Arab Spring gitu kan, ketika ya, Arab Spring terjadi rezim diktator apa ditumbangkan, kemudian kelompok-kelompok Islam naik kepada kekuasaan, tapi kemudian berakhir juga dengan kegagalan ya, meskipun tentu banyak argumentasi di balik kegagalan itu tentunya ya, ya, termasuk apa yang terjadi di Tunisia misalkan setelah ya, Arab Spring, Partai An-Nahdlatul berkuasa, tapi akhirnya tidak tidak mampu untuk ya, menyelesaikan ya, persoalan-persoalan di Tunisia ya, ya, termasuk ketika merespon perkembangan Suria ya. Kalau sekarang kita lihat kondisi umat Islam ini lebih hati-hati karena seperti ini kalau dalam pandangan saya ya. Satu sisi memang itu bisa memberikan semangat ya ya, bagi kebangkitan perlawanan terhadap penjajah gitu ya. ya, Sisi lain kalau kemudian eh, Taliban ya ketika berkuasa ternyata gagal gitu ya, ini kan bisa digunakan untuk memukul Islam ya. ya, Bagaimana pandangan Ustadz Ismail mensikapi kondisi seperti ini ya? ya. Ya inilah memang problem kita itu. Jadi kita punya harapan, ketika harapan itu eh, sebutlah terkanalisasi melalui munculnya berbagai kekuatan dan kekuasaan, lalu kekuasaan itu gagal mewujudkan harapan, pasti yang muncul adalah kekecewaan itu. Nah, karena itulah maka saya kira kita harus memandang ini sebagai sebuah proses yang tengah berjalan. Jadi proses yang belum selesai gitu. Umpama pun katakanlah kita anggap keberhasilan, ini keberhasilan yang juga belum tuntas, belum selesai. Karena kita akan menginginkan kembalinya sebuah peradaban Islam, ya, bukan sekedar sebuah kalau istilah Afghanistan kan keemiratan yang melulu dia hanya mengurusi satu wilayah kecil, seluas-luasnya bahkan kan tetap kita anggap kecil dibanding dengan dunia Islam secara keseluruhan, karena Islam adalah risalah untuk seluruh umat manusia. Jadi kan itu. Sebaliknya juga umpamanya pun itu ada kegagalan, ada ya katakanlah praktek-praktek yang tidak semestinya terjadi, kita anggap juga itu sebagai sebuah proses yang belum selesai. Nah, hanya saya ingin mengatakan begini, bahwa salah satu faktor yang membuat kenapa kok eh, Kabul atau Afghanistan cepat jatuh di tangan mereka itu karena memang Afghanistan ini memang bangsa yang tidak mudah ditaklukkan itu. Ini ada satu satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh David Isby itu. Jadi dia judulnya itu Afghanistan. Nah, di subjudulnya itu dia katakan eh, Afghanistan itu graveyard of empires. Ya. Jadi kuburan imperium. Jadi kalau kita baca sejarah Afghanistan, wilayah Afghanistan ini sudah masuk menjadi bagian dari kekhilafan Islam itu sejak tahun 650-an. Itu sudah masuk dia. Dan kalau kita membaca misalnya akar dari kekhilafan Utsmani, Ertugrul itu lahir dari daerah atau dari wilayah itu menurut sebagian dari sumber sejarah. Jadi memang itu adalah wilayah-wilayah yang memunculkan banyak sekali para pejuang. Karena itu kita bisa memahami kenapa kok Inggris yang berusaha menguasai Afghanistan pada tahun 1838 gagal. Lalu dia ulangi lagi 1890-an gagal. Uni Soviet berusaha menguasai di sana juga gagal. Lalu Amerika 20 tahun juga gagal. Itu satu. Ini yang saya kira penting untuk bisa
kita jadikan sebagai pelajaran bahwa semestinya memang begitulah seorang muslim itu. Di dalam berjuang itu dia kokoh, teguh, ya, liat gitu. Tidak pernah mudah bisa ditekuk, dikalahkan, digulung gitu. Dengan cara apapun gitu. Jadi itu yang kita bisa petik yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang penjajah itu punya misi juga gitu. Nah, ini satu faktor yang saya kira mesti kita baca. Kenapa kok Kabul itu dengan mudah jatuh? Karena memang Amerika merasa misinya sudah selesai. Misi apa? Yang pertama adalah menuntaskan cerita war on terrorism. Nah, kita tahu bahwa menyusul 9/11 itu kan Bush mengatakan bahwa kita saatnya perang melawan teroris, dan teroris itu ada di Afghanistan, Osama bin Laden. Karena itu kita harus menyerbu ke sana, kan begitu. Kira-kira ringkas ceritanya gitu. Lalu mereka menyerbu ke sana 2001 tuh. Nah, Osama pun akhirnya juga tewas ya, beberapa tahun kemudian. Jadi dianggap ini sudah selesai. Cerita itu sudah tuntas. Jadi Amerika menuntaskan cerita itu karena cerita yang mereka bikin itu tuntaskan. Dan yang kedua pada level negara, kemudian pada level korporat ini juga yang harus kita baca. Betul memang Amerika itu membuang duit 32 triliun US dollar, kan kurang lebih sekitar 32.000 triliun rupiah. Banyak sekali. Tetapi tidak boleh lupa kita bahwa uang itu atau dana sebanyak itu dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam industri perang itu. Laporan yang ditulis oleh media massa menyebut bahwa untuk tahun 2019 saja jumlah penjualan senjata itu mencapai lebih dari 5 triliun, 5.000 triliun, itu 2019 saja. Yang itu dinikmati paling besar oleh 6 perusahaan senjata Amerika, perusahaan dalam industri perang itu. Ada Lockheed, kemudian ada Northrop Grumman, kemudian ada Dynamic itu, General Dynamic, yang memproduksi kapal induk, memproduksi pesawat terbang, memproduksi misil segala macam gitu. Di mana perusahaan-perusahaan itu pasti ada link up-nya dengan para politisi baik dari kalangan Demokrat maupun Republikan gitu. Artinya apa? Inilah sebenarnya gambaran dari apa yang sering kita ceritakan corporate state, negara korporasi, di mana perusahaan itu menggunakan negara untuk kepentingan bisnis mereka. Kepentingan bisnis yang paling besar bagi perusahaan-perusahaan industri senjata itu ya bisnis senjata. Kapan senjata diproduksi? Senjata terus diproduksi harus ada yang pakai. Kapan senjata dipakai, Kak? Ketika ada perang. Nah, kapan ada perang? Bisa menunggu ada konflik atau menciptakan perang. Nah, dua inilah yang dilakukan oleh Amerika. Apa yang terjadi di Afghanistan, kemudian juga di Irak, invasi Amerika ke Irak itu kita bisa katakan sepenuhnya adalah untuk memenuhi apa yang menjadi misi pada level korporat, yaitu keuntungan di dalam industri perang. Nah, dua hal ini sudah selesai. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa negara kapitalis itu memang negara yang menghalalkan segala cara. Dia tidak segan-segan mengorbankan bahkan nyawa warganya sendiri untuk meraih keuntungan besar. Dan salah satu bisnis yang sangat besar sekarang ini memang bisnis di area peperangan. Nah, dua hal ini, karena itulah kemudian seperti seolah-olah ini menjadi sesuatu yang sangat gampang. Padahal sebenarnya mereka memang sudah mission accomplished, lalu tinggallah bagaimana mengendalikan itu. Memang mereka tidak ingin Afghanistan itu lepas sepenuhnya, karena itulah mereka kendalikan melalui Pakistan, melalui Turki, melalui Uzbekistan, melalui negara-negara di sekitarnya untuk menjaga agar apa yang menjadi kepentingan mereka berikutnya. Afghanistan ini negara yang ibarat kata ini masih menurut saya, kalau saya pakai istilah perawan gitu. Karena sumber daya alamnya yang disebut-sebut lebih dari 3 triliun US dollar itu belum tersentuh sedikit pun untuk dieksploitasi. Dan saya kira ini akan menjadi masa depan yang luar biasa. Belum lagi letak geografis yang sangat strategis, dan Cina masuk ke sana untuk menyukseskan Belt Road Initiative itu, BRI. Saya kira itu.